Setiap manusia adalah makhluk yang pasti akan merasakan kematian. Hanya saja, kenikmatan duniawi yang fana terkadang menenggelamkan kesadaran akan pentingnya peristiwa tersebut. Bahkan Nabi SAW memerintahkan agar kita memperbanyak ingat mati, sesuatu yang dapat memutus segala kenikmatan yang dirasakan di dunia. Sejatinya memperbanyak mengingat kematian bisa menjadi motivasi yang berlipat untuk mematuhi perintah agama dan menjauhi larangannya. Lantas bagaimana cara kita sebagai umat muslim dalam mengingat kematian, dan mengapa hal ini menjadi bukti penting dan utama untuk dilakukan sebanyak mungkin? Langsung saja kita simak ulasannya dalam tausiah subuh pagi ini. Selamat menyaksikan. Lihat percakapan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat apa? Pada saat Rasulullah SAW khutbah yang terakhir. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya agama ini sudah sempurna. Saat itu Rasulullah berkata, hanya satu dari sekian banyak sahabat dan orang-orang yang hadir saat itu yang menangis sesungguhkan. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar mengetahui bahwa ini adalah hari terakhir dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah itu sudah mengatakan agama ini sudah sempurna, berarti sudah selesai tugasnya dari Rasulullah SAW. Rasulullah melihat yang namanya Abu Bakar As-Siddiq menangis. Memang Abu Bakar As-Siddiq itu beda hatinya. Abu Bakar As-Siddiq, apabila amal ibadah beliau ditimbang di satu timbangan, kemudian di timbangan yang satunya ini, itu semua sahabat termasuk ada Umar, Utsman, Ali, terus sampai manusia yang terakhir, ditimbang di timbangan yang satunya, maka amal Abu Bakar jauh lebih berat daripada seluruh manusia yang ada. Ini lihat, Abu Bakar As-Siddiq. Memang hatinya berbeda, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar. Namun kata Rasulullah, apabila ada nabi setelah diriku, maka Umarlah yang akan menjadi nabi. Allah, lihat cara Rasulullah mengistimewakan sahabat-sahabatnya. Dan Rasulullah pun mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abi Bakri, wahai Abu Bakar, seandainya aku boleh memilih seorang kekasih di dunia ini, maka aku akan memilih dirimu untuk menjadi kekasihku. Namun sayang, aku adalah kekasih Allah. Maka aku hanyalah milik Allah. Ini lihat cara mereka saling berinteraksi. Mengungkapkan rasa sayangnya. Mengungkapkan rasa cintanya antara satu dengan yang lain. Begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Nah, aneh kalau ada orang yang takut akan kematian. Biasanya kalau orang sudah takut akan kematian, itu karena dunia sudah mulai melekat dalam hatinya. Dia nggak mau meninggalkan dunia. Rasulullah SAW menasihati seorang sahabat namanya apa? Abdullah ibn Umar, putra dari Umar bin Khattab. Rasulullah mengatakan, ya Abdullah ibn Umar, dikatakan apa? Kun fid dunya ka'annaka garib au 'abirus sabil wa 'udda nafsaka min ahlil kubur. Wahai Abdullah ibn Umar, sambil dirangkul, sambil dipeluk pundaknya. Ini menjadi suatu suatu pelajaran dari Rasulullah SAW. Kalau kita ingin menasihati orang, nasihatin anak gitu ya, itu perlu ada sentuhan-sentuhan. Jangan nasihat, ingat ya, kamu ditunjuk-tunjuk anaknya di depan. Mama nggak suka, papa nggak suka, nggak. Pegang, dipegang tangannya, dirangkul, tatap dengan tatapan yang lembut. Itu cara menasihati. Bukan dengan yang keras, tidak. Bukan dengan marah-marah, tidak. Dengan lembut. Abdullah bin Umar itu dirangkul. Tapi jangan ikhwan ke akhwat, akhwat ke ikhwan ini ya. Ini modus. Tiba-tiba pulang dari sini misalnya. Ke Andrea. Modus. Ane mau nasihatin antum. Enggak. Ya. Tidak. Ini khusus berlaku ikhwan ke ikhwan, akhwat ke akhwat. Ini dia. Ya. Jangan. Itu ada aturan.
Baik. Ini memang dari 2 pekan lalu ditungguin memang sih. Ya. Udah mau tutup aja kajian nih. Oke, kita lanjut. Dikatakan, jadilah engkau di dunia itu bagaikan orang asing. Atau bagaikan musafir saja. Dan persiapkan diri kalian, kalau sebentar lagi kalian pasti akan menjadi ahli kubur. Akan menjadi penghuni kubur. Nah, orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat akan kematian. Bukan orang yang memikirkan masa depan di dunianya. Karena demi Allah saya katakan, masa depan di dunia itu sudah Allah tetapkan. Dan kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Dan kami sudah tetapkan penghidupan di dunia itu masing-masing. Jadi kita nggak perlu iri dengan kehidupan orang lain. Karena kehidupan orang lain itu nggak akan jadi milik kita. Kehidupan kita pun nggak akan menjadi milik orang lain. Sehingga kita kemudian perlunya hanya saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Dan persiapkan diri kita bahwa kita pasti akan menjadi ahli kubur. Kita lihat berapa banyak orang yang jauh lebih kuat dari kita wafat juga. Berapa banyak orang yang lebih powerful dari kita wafat. Berapa banyak orang yang lebih kaya dari kita wafat. Korun kurang apa kayanya Korun? Ya, sampai-sampai subhanallah. Sampai sekarang hartanya masih digali-gali orang. Orang kalau gali-gali harta, dapat harta karun. Ya Korun itu. Hartanya Korun maksudnya. Gali-gali-gali dapat harta Korun. Harta Korunnya di mana, digali-galinya di mana. Itu karena Korun dibenamkan dengan harta-hartanya. Kalau kita lihat orang-orang sekarang ini memamerkan kekayaannya misalnya, ya itu ketinggalan zaman. Karena apa? Korun dari dulu udah begitu. Dulu. Dan bahkan Korun kalau keluar dari rumahnya, itu di belakangnya ada ikut 10 laki-laki yang paling kuat di masa itu. Itu ngapain? Nenteng kunci berangkasnya Korun dari emas. Mau ke warung aja Korun, itu nenteng set di belakang. Subhanallah, itu bayangan. Dan ini kisah nyata. Kisah nyata. Maka kalau sekarang ada yang model kayak gitu ketinggalan zaman. Karena Korun dulu modelnya begitu. Dan dia jauh lebih kaya. Kita punya kunci berangkas 1 diumpetin. Subhanallah. Korun pun sekarang wafat. Masih ada di alam barzah. Nunggu untuk dibangkitin sambil apa? Disiksa berulang-ulang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang pasti akan menghadapi kematian. Dan cara orang menghadapi kematian berbeda-beda. Setiap orang pasti akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Itu pasti. Orang akan menghadapi yang namanya proses sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu subhanallah, saya akan sedikit menggambarkan. Jadi setelah manusia semua wafat, semua dihancurkan, dunia pun sudah hancur. Ya, saat itu kemudian Allah katakan, man baqiya ahad, masih ada enggak kata Allah? Apa masih ada yang lain? Masih ada yang tersisa? Kemudian menjawablah seorang dengan kalimat, Ya Rabb, antal a'lam. Ya Allah, engkaulah yang maha mengetahui. Masih ada kami ya Rabb. Ada Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa ana abduka dhaif wal fakir malakul maut. Ternyata yang nyaut malaikat maut. Ya Allah, engkau yang paling mengetahui, masih ada kami ya Allah. Ada Jibril, Mikail, Israfil, dan aku hambamu yang lemah, al-fakir, malaikat maut. Kemudian apa kata Allah? Ya malakal maut, uqbudur ruh Jibril. Wahai malaikat maut, cabutlah ruhnya Jibril. Lihat ini. Diperintahkan oleh Allah kepada malaikat maut untuk mencabut ruhnya Jibril. Dan teman-teman, ternyata Jibril pada saat mau dicabut ruhnya, Jibril dalam keadaan sujud di hadapan arsy-Nya Allah. Sujud, ketakutan Jibril. Apa kalimat Jibril alaihissalam? Rabbi, hawin alayya fis sakaratil maut. Wahai Tuhanku, aku mohon mudahkan sakaratul mautku ya Allah.
Jibril. Jibril pernah dosa nggak ya? Gak pernah. Hatta min tarafatainin, bahkan sekejap mata pun Jibril tuh nggak pernah berbuat maksiat. Jibril itu diciptakan dengan penuh ketakwaan. Jibril masih khawatir dan merasakan sakitnya sakaratul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sakaratul maut Rasulullah merasakan sakitnya. Dan saat itu malaikat maut mengatakan, ya Rasulullah, yang engkau rasakan ini sakit di level pertama. Sedangkan umatmu akan merasakan di level 99-nya. Saat itu Rasulullah SAW memohon, ya Allah, ya Rabb, hamba mohon biarkan aku yang merasakan 99-nya. Umatku cukup merasakan yang satunya saja. Rasulullah SAW yang gak pernah ketemu loh sama kita. Yang lihat cara gaya kita begini ini loh. Rasulullah cinta sama kita. Dan bahkan mau menukar sakit hatinya. Kok sampai sakit hatinya ya? Karena melihat wajah-wajah penuh sakit hati. Enggak, sakit apa? Pada saat sakaratul mautnya itu mau menukar